Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kesempatan kali ini ana akan menjelaskan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada ketetapan yang bulat untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy dan bahwa Allah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah seraya berkata, "Janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya." Pada tengah hari Nabi SAW menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar menyertai dalam hijrah. Aisyah menuturkan kejadian ini dengan berkata, "Tak kala kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Abu Bakar, 'Ini adalah Rasulullah yang mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini.' Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya, demi Allah beliau tidak menemuiku pada saat-saat seperti ini kecuali karena ada urusan yang penting.' Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau meminta izin untuk masuk rumah. Setelah Abu Bakar mengizinkannya, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, 'Pergilah dari tempatmu ini. Ini suatu kehendak yang justru bisa mengakibatkan kematian. Demi ayahku menjadi jaminanmu wahai Rasulullah,' kata Abu Bakar. Beliau bersabda, 'Aku sudah izinkan pergi.' 'Demi ayahku menjadi jaminanmu wahai Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau?' tanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, 'Ya.' Setelah merancang langkah-langkah untuk hijrah, maka beliau kembali lagi ke rumahnya menunggu datangnya malam. Di sini ada bab pengepungan rumah Rasulullah SAW. Siang itu para pemuka Quraisy membuat persiapan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan. Perleman Mekah dan dakwah pada pagi harinya untuk melaksanakan rencana ini. Ditunjuk 11 orang terkemuka di antara mereka, yaitu Abu Jahal bin Hashim, yang kedua Al-Hakim bin Abdul Ash, yang ketiga Uqbah bin Abu Mu'aid, yang keempat Al-Nadar bin Al-Harith, yang kelima Umayyah bin Khalaf, yang keenam Za'amah bin Al-Aswad, yang ketujuh Tu'aimah bin Adi, yang kedelapan Abu Lahab, yang kesembilan Ubay bin Khalaf, yang ke-10 Nubih bin Al-Hajjaj, yang ke-11 adalah Munabbih Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq menuturkan pada permulaan malam ini mereka berkumpul di depan rumah pintu beliau, mengintip saat beliau sedang tidur siap menghampirinya. Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan mulus, sehingga Abu Jahal berdiri dengan pongah dan sombong. Dengan sinis dia berkata kepada rekan-rekannya, yang punggung beliau, rumah beliau, "Sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja dari bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian
Kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati. Lalu di sana ada taman-taman seperti taman-taman seperti taman di Yordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalianlah yang akan mati. Kemudian kalian dibangkitkan setelah itu, dan di sana ada api-api yang membakar kalian. Seperti yang sudah dirancangkan, rencana jahat itu akan dilaksanakan pada tengah malam. Maka dari itu mereka terus berjaga menunggu saat dia sudah ditentukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas masalah ini. Di tangannya lah terletak segala kerajaan langit dan bumi. Dia berbuat apapun yang dikehendakinya. Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Dia melaksanakan apa yang pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Surat Al-Anfal ayat 30. Rasulullah meninggalkan rumah. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadral Maut ini. Tidurlah dengan selimut mantel itu. Sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan." Biasanya dengan selimut mantel itulah Rasulullah SAW tidur. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah menyibak kepungan mereka. Beliau memungut segenap pasir dan menaburkan ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim shadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 9. Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Berdua mereka keluar rumah Abu Bakar pada tengah malam hingga tiba di Gua Thur. Orang-orang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada lelaki yang tidak masuk kelompok mereka mendatangi mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Jawab mereka, "Muhammad, kalian kecele, demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian, lalu dia pergi untuk keperluannya. Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka sembari bangkit dan membersihkan pasir di kepala. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sosok tubuh yang sedang tidur, yaitu Ali. Mereka berkata, "Demi Allah, itu Muhammad sedang tidur berselimut dengan mantelnya." Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Ali bangkit dari tempat tidurnya dan langsung dikepung. Mereka bertanya keberadaan Muhammad. Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Pindahnya dari rumah ke gua. Rasulullah SAW meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 Nubuwah menuju rumah rekan sejatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu berdua mereka meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Makkah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyising. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencari mati-matian
Dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman dari Makkah ke arah selatan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung tersebut, Gunung Sur. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat. Banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau berjalan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat menempah beliau saat sudah di gunung dan mengangkat badan beliau dengan badannya hingga tiba di puncak gunung. Gua itu dikenal dengan nama Gua Sur. Mungkin segini aja yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.